Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Purnamasari dengan NPM 0735221023. Baik, di sini saya memiliki sebuah proyek yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu interaksi manusia dan komputer. Yang dimana proyek ini adalah kita diminta untuk membuat sebuah desain sistem perancangan yang berkaitan dengan sebuah bisnis. Nah, untuk proyek yang saya ambil yaitu sebuah proyek berupa les privat, yang dimana nama websitenya itu adalah Quanta Privat. Nah, di sini pada video kali ini saya akan membahas sebuah pengenalan dasar dari penggunaan aplikasi Balsamiq ini. Karena di dalam proyek kami ini, kami diminta untuk membuat sebuah desain sistem rancangan menggunakan aplikasi Balsamiq ini. Kemudian, untuk video kali ini, itu saya akan bahas 3 pengenalan dasar dan penggunaan sebuah aplikasi Balsamiq. Pengenalan pertama, yaitu saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah tampilan desain dari sistem rancangan kita ini. Contohnya dalam bentuk website atau dalam bentuk mobile. Kemudian pengenalan kedua yaitu saya akan membahas bagaimana caranya kita men-setting link dari tombol atau fitur tombol yang disediakan dari aplikasi Balsamiq ini. Kemudian pengenalan ketiga itu saya akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan sebuah fitur berupa menerima sebuah inputan dari pengguna atau user. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung saja memulai pembahasan dari pengenalan dasar penggunaan aplikasi Balsamiq ini sekaligus membuat project saya. Nah, kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah install, jadi tinggal langsung dibuka. Nah, di sini ada tampilan sebuah hasil desain saya ya, yang dimana saya hanya coba membuat-buat saja untuk mempelajari lebih dalam tentang aplikasi Balsamiq ini. Nah, ketika kita ingin membuat file project baru, kita bisa langsung Ctrl N. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Untuk tampilan pertama, ketika kita ingin memulai dari awal membuat sebuah desain sistem rancangan menggunakan aplikasi ini, maka tampilannya seperti ini. Baik, untuk pengenalan dasar pertama, di sini kan saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah tampilan dari desainnya. Nah, ketika kita ingin mengatur tampilan desain sistem rancangan yang ingin kita buat, kita bisa mengarah ke bagian back ini. Kemudian kita bisa pilih beberapa fitur yang sudah disediakan pada aplikasi Balsamiq ini. Contohnya, untuk tampilan dalam bentuk browser atau website, bisa diklik bagian ini, dan tampilannya seperti ini. Bisa dilihat, ini merupakan sebuah tampilan dari suatu desain sistem rancangan dalam bentuk website atau browser. Di sini kita bisa mengedit atau men-setting ukurannya secara otomatis seperti ini. Jika kita ingin men-setting secara manual, ukurannya bisa di bagian sebelah sini. Ada positionnya juga bisa kita edit atau kita setting. Kemudian kita bisa setting posisi dari layarnya, mau di bagian paling depan atau bagian belakang, bisa bagian sini. Kemudian untuk warna dari latar atau background dari website ini, dari tampilan website ini bisa kita atur di sini bagian color. Contohnya warna orange, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya ingin tampilannya itu warna putih saja, maka dibiarkan warna putih. Kemudian jika seandainya ketika kalian atau teman-teman ingin mendesain sebuah sistem rancangan dalam bentuk mobile, kita bisa pilih fitur yang disediakan di sini, yaitu dalam bentuk smartphone ya, atau iPhone juga ada di sini. Nah, karena untuk project saya ingin tampilannya itu dalam bentuk website, maka saya pakai untuk bagian browser atau website ini ya. Kemudian di sini untuk pengenalan dasar selanjutnya, pada bagian pertama itu ada penggunaan beberapa fitur yang disediakan pada aplikasi Balsamiq berupa penggunaan tombol. Nah, untuk fitur-fitur itu bisa kita temukan atau kita dapatkan di bagian common ini. Nah, banyak fitur yang disediakan di sini yang dipakai ketika kita ingin desain sistem rancangan kita. Nah, di sini saya ingin menaruh sebuah gambar ya, maka saya pakai image. Bisa kita pakai image, kemudian kita klik 2 kali dan kita masukkan gambar yang ingin kita taruh. Nah, di sini saya akan memakai sebuah gambar untuk dijadikan background. Di sini kebetulan sudah saya sediakan beberapa background untuk halaman-halaman dari project yang akan saya desain ini. Nah, untuk background dari halaman pertama saya pakai yang ini, sudah saya siapkan. Untuk gambarnya sendiri itu sudah saya desain sendiri ya, bukan ambil dari punya orang. Jadi bisa lihat di sini. Nah, ini adalah Canva dari akun saya. Bisa lihat ada beberapa tampilan hasil dari background yang sudah saya buat sendiri di Canva. Kemudian untuk logonya, logo Quanta Privatnya, itu saya desain sendiri menggunakan website Ideogram. Nah, sini saya tinggal men-setting ya ukuran dari gambarnya. Saya ingin seperti apa, suka-suka saya. Baik, kita setting dulu. Nah, sekiranya mungkin seperti ini saja. Selanjutnya di sini untuk bagian dari website ini bisa kita atur ya nama websitenya di bagian sini. Tinggal kita klik 2 kali untuk bagian fitur tampilan websitenya. Nah, di sini untuk nama websitenya sudah saya bilang itu namanya adalah Quanta. Maka saya ketik aja Quanta Privat. Quanta Privat.
contohnya seperti ini. Nah, bisa lihat di sini sudah ada nih tulisannya di sini untuk nama websitenya atau link websitenya ya, Quanta Privat. Nah, selanjutnya untuk pengenalan dasar, kita menggunakan sebuah fitur penting ya, yang sangat penting dalam setiap desain sistem rancangan apapun itu harus ada, yaitu sebuah tombol. Tidak mungkin di dalam sebuah desain sistem rancangan tidak ada tombol. Contohnya kalian mau buka aplikasi tidak ada tombol, itu kan tidak mungkin. Nah, tinggal kita taruh tombolnya, kemudian kita atur posisinya mau seperti apa, itu sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kemudian kita setting ukurannya secara otomatis seperti ini juga bisa, lewat di sini juga bisa secara manual. Kemudian di sini untuk tombolnya saya ingin taruh nama tombolnya itu next saja. Nah, sekiranya seperti ini. Kemudian untuk warna tombolnya bisa di setting ya di sini, tapi saya tidak ingin men-setting warna apapun, saya maunya warna putih saja. Kemudian untuk ukurannya bisa kita setting ukuran hurufnya, saya beri 18 saja. Oke, tampilan awalnya mungkin sekiranya seperti ini dalam desain dari project saya, sekaligus pembahasan untuk pengenalan dasar penggunaan aplikasi Balsamiq yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke pengenalan dasar penggunaan aplikasi Balsamiq yang kedua, yang dimana di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita men-setting tombol ini, men-setting linknya agar dia tertuju dengan halaman yang akan dituju. Contohnya di sini kita coba untuk play ya, mencoba memainkan desain yang sudah kita buat. Nah, untuk bagian tombol next ini dia masih belum bisa diklik ya. Gambarnya pasti jadi seperti ini, tidak bisa diklik tombolnya, maka kita harus men-setting dulu. Nah, caranya kita harus buat dulu halaman keduanya. Bisa melalui di sini. Jadi sebagian kedua, maka kita buat halaman kedua. Nah, untuk halaman pertama ini kita ganti namanya dulu, klik kanan terus rename. Di sini saya beri nama halaman pertama. Kemudian rename. Selanjutnya di sini untuk halaman kedua, contohnya kita mau taruh lagi. Tadi kan kita pakai dalam bentuk website, tinggal kita taruh lagi dalam bentuk website. Kemudian kita atur lagi ukurannya. Nah, di sini untuk halaman keduanya ini nanti saya rencananya mau kopas saja atau copy paste ini saja, terus ditempel ke sini. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan dulu cara untuk men-setting tombolnya. Jadi tinggal kita klik saja tombol dari fitur tombol ini, kemudian kita setting di bagian link. Nah, bisa lihat di sini ada halaman lain ya selain halaman pertama. Ini ada halaman yang baru saya buat tadi. Tinggal kita pilih halaman ini, maka dia otomatis sudah berkaitan. Nah, bisa kita coba cek di sini. Nah, sudah muncul nih. Dia seperti ini. Bisa dilihat di sini kan, ketika pengguna ingin mengklik tombol next ini, maka dia akan tertuju ke halaman new. Di sini ada tulisannya, bisa lihat nih. Contohnya kita klik sekarang. Nah, dia langsung mengarah ke halaman new ini. Jadi sekiranya seperti ini cara kita men-setting sebuah link dari penggunaan fitur tombol dari aplikasi Balsamiq. Baik, sekarang kita lanjut ke pengenalan dasar berikutnya, yaitu pengenalan dasar ketiga dari penggunaan aplikasi Balsamiq. Yaitu ini merupakan tampilan yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bagian ini ingin saya hapus karena seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin mengkopas saja tampilan awal yang sudah dibuat. Halaman pertama pada halaman pertama kita kopas dan paste ke halaman kedua. Nah, untuk pengenalan dasar ketiga itu saya akan membuat sebuah halaman login yang dimana dia akan memerlukan atau menggunakan fitur untuk menerima sebuah inputan dari user atau pengguna. Nah, fiturnya itu bisa diambil pada bagian command ini, kemudian kita mengarah ke bagian text input ini. Sebelumnya saya akan mengganti gambar ini dengan gambar background kedua. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di dalam halaman login, sebentar, saya akan ganti namanya dulu menjadi login. Nah, baik, untuk di halaman login ini nanti ada dua fitur yang saya pakai, fitur tombol seperti next ini. Yang dimana untuk fitur tombolnya itu saya perlu dua tombol di sini. Saya atur dulu posisinya. Kemudian tinggal di copy paste juga boleh. Tinggal kita atur posisinya. Selanjutnya kita menggunakan fitur menerima sebuah inputan dari user. Nah, di sini juga saya akan menggunakan dua fitur penerimaan inputan ya. Tinggal saya copy paste dan saya atur posisinya. Nah, sekiranya posisinya seperti ini. Untuk fitur penerimaan input pertama ini dia menerima sebuah inputan berupa username. Kemudian untuk yang kedua dia menerima sebuah inputan berupa password. Nah, untuk
fitur dari tombol ini pada bagian pertama itu merupakan tombol login ya. Ketika sudah menaruh nama username atau password, maka dia bisa langsung login atau masuk. Sini saya kembali atur ukurannya itu 13. Kemudian yang ini juga merupakan tombol buat akun ya. Jika seandainya si user ini belum memiliki akun, maka dia bisa membuat akun dengan mengklik pada tombol buat akun. Di sini saya atur untuk ukurannya 13 juga. Kemudian di sini bisa kita atur warnanya. Saya mau warnanya itu kayak abu-abuan ya. Di sini kurang kelihatan, baik yang ini saja. Kemudian yang ini dia warna abu juga saya mau, tapi lebih gelap. Nah, sekiranya seperti ini untuk tampilan dari sebuah halaman login. Pada pengenalan dasar ketiga pengenalan aplikasi Balsamiq, yang dimana kita menggunakan sebuah fitur berupa inputan atau teks inputan ya, yaitu menerima sebuah inputan dari user. Nah, mungkin sekiranya ini saja yang saya bahas dalam sebuah pengenalan dasar dalam membuat sebuah desain sistem rancangan menggunakan aplikasi Balsamiq. Jadi sudah dibahas, ada 3 pengenalan dasar yang sudah saya bahas. Pengenalan pertama yaitu bagaimana kita membuat sebuah tampilan dari desain yang ingin kita buat terhadap sistem rancangan yang mau kita buat. Kemudian penggunaan fitur sebuah tombol. Kemudian pengenalan kedua yaitu bagaimana kita men-setting link pada fitur tombol itu. Dan pengenalan ketiga adalah penggunaan dari fitur text input atau penerimaan sebuah inputan. Nah, sekiranya ini saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada gangguan dalam video dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.